Gimana? Sudah menentukan pilihan untuk 14 Februari mendatang? Adakah bibit-bibit Machiavellianisme yang sudah mulai, atau bahkan telah nampak pada kontestan yang akan bertarung memenangkan hati rakyat negeri ini? Mari kita lompat sangat jauh ke belakang, tepatnya ke kota Florence pada era Renaissance Italia, sekitar akhir abad ke-14 dan awal abad 15 Masehi. Niccolò Machiavelli lahir di Florence 3 Mei 1469. Adalah seorang negarawan, penasihat raja, diplomat, dan juga filsuf yang mulai mencuat namanya ketika ia memainkan peran aktif dalam berbagai urusan kota Florence pada usia 29 tahun dan menjabat sebagai Sekretaris II Republik Florence. Machiavelli banyak menerbitkan karyanya di bidang politik. Hasil pemikirannya ini didapatkan dari pengalaman dan pengamatannya selama dia menjadi diplomat untuk beberapa pemimpin kerajaan. Salah satu karyanya yang fenomenal adalah Il Principe, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut The Prince. Ini adalah karya tulis yang banyak memuat hasil pemikiran, juga saran untuk raja-raja baru tentang bagaimana bersikap sebagai seorang raja, agar tercipta negara yang berdaulat dan kekuasaan yang langgeng. Isi dari The Prince banyak membuat kehebohan, lantaran bertentangan dengan apa yang selama ini dituliskan dan diajarkan oleh filsuf terdahulu, seperti Plato, Cicero, dan banyak lagi yang lainnya. Para filsuf zaman dulu lebih menjunjung tinggi konsep humanis dan moralitas dalam bidang apapun, termasuk pada bidang politik dan pemerintahan. Sedangkan pada The Prince, Machiavelli banyak menanggalkan prinsip humanis dalam menjalankan pemerintahan. Machiavelli berpendapat, dasar-dasar utama dari seluruh negara adalah undang-undang yang baik dan bala tentara yang baik. Sebagai tambahan, bala tentara yang baik bahkan lebih penting dari undang-undang yang baik, karena tidak mungkin ada undang-undang yang baik bila tentaranya tidak baik. Sedangkan jika terdapat tentara yang baik, pasti ada undang-undang yang baik. Machiavelli berpendapat, seorang raja harus memiliki fortune atau nasib mujur dan virtus yang kuat dalam dirinya. Virtus sendiri adalah kumpulan 4 kebajikan pokok, yakni bijaksana, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan. Dalam perluasan makna, kata virtus bisa juga berarti kejujuran dan kebangsawanan. Machiavelli mengungkapkan, seorang raja harus memiliki kekuatan untuk menjadi tidak baik, dan tahu kapan memanfaatkan dan kapan tidak memanfaatkan kekuatan tersebut sesuai dengan keadaan. Machiavelli juga menekankan bahwa seorang raja yang baik berpegang pada apa yang benar sewaktu ia dapat melakukannya. Namun, ia juga harus tahu bagaimana bertindak salah bila perlu. Lagi pula, ia harus menerima nasibnya atas kenyataan bahwa ia akan seringkali diharuskan bertindak bertentangan dengan kebenaran, kemurahan hati, kemanusiaan, dan agama jika ia ingin mempertahankan pemerintahannya. Cicero dalam Moral Obligation-nya mengatakan ada 2 cara yang akan salah bila dikerjakan, baik dengan kekuatan maupun dengan kecurangan. Keduanya ibarat binatang dan tidak layak untuk manusia. Yang pertama adalah kekuatan, karena melambangkan singa. Dan yang kedua adalah kecurangan, yang nampak seperti rubah yang licik. Namun Machiavelli berpendapat bahwa raja akan mencapai hasil terbaik jika memilih antara jadi rubah atau singa, dan sambil melengkapi cita-cita yang baik dengan seni kekuatan dan kelicikan yang sangat diperlukan. Sebagai contoh, Machiavelli mengambil cerita sang adipati Romagna, Cesare Borgia, yang menyadari bahwa pemerintahannya di Romagna dalam kekuasaan Rimirdo de Orco, yang cakap namun bersifat tiran, dan dibenci oleh rakyat Romagna. Cesare Borgia memilih penyelesaian dengan cara dan mempertontonnya di alun-alun kota sebagai korban kemarahan rakyat Romagna. Hal ini menimbulkan efek kegembiraan sekaligus takut bagi rakyat Romagna. Akibatnya, Cesare dihormati sekaligus ditakuti rakyatnya. Hal ini juga memberikan gambaran bahwa analogi singa dan seekor rubah yang licik tidak selalu buruk.
Machiavelli juga berpendapat seorang raja, dan terutama sekali seorang raja yang baru, akan sering menyadari dirinya dipaksa oleh keharusan bertindak bertentangan dengan kemanusiaan jika ingin meneruskan kedudukannya dan tidak ingin terberdaya. Ini merupakan kesulitan yang gawat, namun tentu saja dapat ditanggulangi. Raja hanya perlu mengingat bahwa, walaupun tidaklah perlu memiliki semua sifat yang biasanya dianggap baik, perlulah bahwa ia seolah-olah memilikinya. Adalah bagus dianggap liberal, adalah bijaksana kelihatan murah hati, dan tidak kejam. Adalah perlu sekali secara umum dianggap sangat berjasa. Jalan keluarnya dengan demikian harus menjadi seorang raja yang suka berpura-pura dan suka menyamar secara hebat, serta belajar bagaimana mengacau balaukan pikiran orang dengan tipu daya dan membuat mereka percaya akan kepalsuan. Tidak hanya pemikiran yang dianggap jahat, Machiavelli juga banyak berpikir tentang hal yang baik bagi seorang pemimpin, bahwa pemimpin harus hidup dengan kejujuran dan bukan dengan tipu daya, serta harus terlihat berbudi luhur seperti lazimnya, dan memang harus benar-benar berbudi luhur. Sedapat mungkin berpegang pada apa yang benar, serta hanya berpaling dari sifat-sifat yang baik dalam keadaan terpaksa. Intinya, Machiavelli berpendapat bahwa dibutuhkan virtus yang baik dalam diri seorang pemimpin. Tidak hanya berani berbuat baik, dia juga tidak boleh ragu untuk melakukan sesuatu yang bisa memberikan predikat jahat, kikir, ataupun kejam, jika itu benar-benar untuk kebaikan suatu negara. Tentu masih banyak buah pemikiran Machiavelli yang jika dipaparkan dalam satu video akan terasa sangat panjang. Mungkin akan saya bahas pada video yang berbeda. Setelah runtuhnya keluarga Medici di Florence, berakhir pula sepak terjang Machiavelli dalam pemerintahan. Ia menjadi filsuf sampai akhir hayatnya pada 21 Juni 1527. Dan dikebumikan di Santa Croce sehari kemudian. Pada nisan kuburnya tertulis, tiada tulisan yang cocok untuk sebuah nama yang begitu besar. Banyak tokoh-tokoh dunia yang menyebut Machiavelli adalah guru yang kejam, dan tak sedikit pula yang menyamakan dengan iblis. Kalaupun masih ada yang menjadikannya sebagai panutan dalam menjalankan pemerintahan hingga saat ini, tentu tidak bisa plek-ketiplek disamakan praktiknya, karena pada dasarnya kita hidup di zaman yang jauh berbeda dengan Machiavelli. Sejatinya, Machiavelli hanya menulis buah pikiran dan pandangannya tentang bagaimana manusia, khususnya para raja-raja pada saat itu, tanpa dimaksudkan agar pemikirannya menjadi poin wajib yang harus dilakukan generasi setelahnya. Tugas kita adalah mengambil pelajaran yang perlu diambil dari masa lalu, agar ke depannya bisa melangkah lebih baik. Simak pengetahuan seru lainnya di channel Lemari Buku Bapak. Dadah!